Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memulai sesi 2. Saya di sini selaku host sekarang. Di sini presenternya adalah Ibu Ii yang akan membawakan materi mengenai bermain sambil belajar menggunakan word wall gitu. Kemudian moderatornya di sini adalah Ibu Ria Halida dari kemudian di sini saya mau menyapa dulu, barangkali mungkin di sini ada Ibu Kepala Sekolah saya dari SD Panyikiran 2. Selamat datang Bunda, selamat bergabung bersama kami. Kemudian nanti kita akan mempunyai waktu 40 menit ke depannya untuk acaranya. Silahkan saya serahkan kepada host, astagfirullah, moderator Ibu Ria. Silahkan Bu. Baik, terima kasih untuk Ibu Dian selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak Guru hebat, terima kasih untuk hadir di acara kami, yaitu belajar sambil bermain dengan word wall. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan presenter kali ini adalah dengan nama Bu Iin. Maaf Bu Ii, Wartini SPD. Nah, tanggal lahirnya adalah Bandung 8 Juni 1996. Alamatnya adalah di Pamoyan, Bandung, Jawa Barat. Tempat tugasnya SDN Acamanik 04 Kecamatan Cimian. Baik. Nah, pembelajaran daring ini sudah lama ya Bu ya, semenjak pandemi kita memulai mengenal istilah daring. Nah, lalu anak-anak pun sudah mulai jenuh dengan daring ini karena merasa tugas yang menumpuk, tugas yang banyak. Jika ini terus dibiarkan, kita tidak bisa bagaimana karena balik lagi karena masalah pandemi. Oleh karena itu perlu diupayakan agar anak-anak tetap senang dan bersemangat belajarnya. Oleh karena itu Ibu presenter Bu Iin Wartini memiliki solusi, yaitu dengan aplikasi word wall. Nah, apa dan bagaimana word wall ini? Penasaran ya Bu ya? Saya persilakan untuk Bu Iin untuk memaparkan materinya. Saya persilakan, mangga Bu Iin. Ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu moderator kita Ibu Huria. Ya, pada sesi kedua kali ini, tadi setelah sesi sebelumnya, saya memaparkan penjelasan berkaitan dengan bagaimana cara membuat game edukasi dengan EduCandy. Nah, kali ini di sesi kedua, saya akan menjelaskan bagaimana membuat game edukasi menggunakan word wall. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Huria, bahwa memang pembelajaran daring ini sudah terlaksana kurang lebih 1 tahun ya. Tentunya kita sebagai guru harus tetap berkreasi dan juga berinovasi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar tetap terlaksana dengan menarik, menyenangkan, dan juga tentu bermanfaat untuk anak. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung share screen PPT saya ya. Sebentar. Maaf, sudah muncul share screen dari saya? Oke. Sudah Ibu. Word wall, belajar sambil bermain. Tadi sudah mengenai EduCandy, sekarang kita kenali lebih dekat bagaimana sih cara membuat word wall. Nah, kita yang utama terlebih dahulu itu klik ke pencarian wordwall.net. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita searching wordwall.net, langsung kita klik ke wordwall. Setelah itu, nah, kita akan diarahkan ke halaman untuk login ke wordwall. Bisa menggunakan dengan email yang telah kita buat, dengan Gmail langsung sign in with Google, atau kita bisa buat terlebih dahulu akunnya di SigUp. Nah, karena saya sudah membuat, jadi saya sign in with Google. Nah,
Kalau word wall ini lebih memudahkan. Kalau tadi kan di Educandy kita harus reset dulu password dan lain-lainnya. Kalau di word wall ini kita bisa langsung masuk. Nah, ini tampilan beranda ketika kita sudah masuk ke akun word wall kita. Ada home, features, community, activity, result. Nah, create activity kita, terus bisa upgrade dan juga ini akun. Kita langsung. Nah, fitur-fitur yang ada di WordWall salah satunya ini adalah interaktif dan printable. Jadi selain interaktif gamenya, kita juga hasil dari yang kita buat, soal-soal yang kita buat di WordWall ini bisa kita juga kita lakukan print. Nanti kita coba ya bagaimana cara print hasil dari game di WordWall. Nah, selain bisa interaktif dan juga bisa di-print, di WordWall juga kita bisa memilih beberapa template, kita bisa menyesuaikan dengan template-templatenya. Nanti kita lihat ada banyak macam template yang bisa kita buat yang super interaktif. Nah, template juga bisa kita ubah dari template yang satu ke template yang lainnya. Karena dari template itu yang sangat berbagai macam. Nah, selain itu, kita bisa mengedit aktivitas yang kita telah buat sebelumnya. Bisa kita lakukan editing. Setelah itu, nah, mohon maaf. Oke, selanjutnya kita bisa menugaskan kepada siswa kita dengan student assignment. Salah satu fiturnya selanjutnya, fitur selanjutnya yaitu ada sharing with teacher. Jadi tugas yang pernah kita buat ini bukan hanya bisa untuk anak siswa didik kita, peserta didik kita, tapi juga bisa kita share ke guru-guru yang lain. Nah, di bagian komunitas seperti ini ada komunitas Tamuisi 0104. Di komunitas itu sudah membuat beberapa aktivitas soal-soal. Terus ada juga itu ada Bandung 2. Beliau juga sudah membuat soal-soal. Nah, di komunitas itu kita bisa berbagi kepada teman-teman yang lainnya. Berbagi kepada guru-guru yang lain di komunitas tersebut. Nah, ini contoh dari komunitas tadi yang sudah diklik. Ada K2 Chinese Basic, terus ada Counting Objects, yang lainnya bikin aktivitas yang pernah dibikin oleh guru-guru lain yang pernah kita buat. Nah, ini salah satu aktivitas quiz yang saya buat di WordWall dengan mengetikkan judul aktivitas harian. Kalau sebelumnya, di Educandy itu kita harus download dulu aplikasinya, baru bisa menggunakan foto dan juga menggunakan audio. Tapi untuk di WordWall sudah tersedia fitur yang bisa kita memasukkan foto dan juga audio. Namun audionya itu masih dari WordWall-nya sendiri. Itu kita harus mendownload dulu kan. Kalau di WordWall ini kita tanpa mendownload pun bisa memasukkan foto, dan fotonya itu bisa langsung di search di pencarian di gambarnya langsung di WordWall. Nah, setelah selesai membuat soal, jangan lupa klik done. Nah, ini bisa kita coba terlebih dahulu di aktivitas harian yang tadi yang telah saya buat. Bisa diklik start ya. Karena untuk apa? Untuk trial dan error seperti tadi, supaya kita tahu, oh ternyata errornya di sebelah mana. Nah, jadi tidak langsung diberikan kepada anak ya, tapi kita coba dulu. Baik, Bu Ii, mungkin sebentar, ini dari tadi Bu Safri Ani, mungkin ada yang mau ditanyakan, Ibu? Oh, maaf. Bu Safri Ani, mungkin bisa di-unmute mikrofonnya. Oke, sepertinya enggak. Baik, Ibu, silakan dilanjutkan. Siap. Saya lanjutkan ya. Nah,
ketika tadi kita membuat soal di Wordwall, tentunya kita juga bisa setting. Nah, di sini settingnya ada timer. Mau di timer non atau juga di timer countdown. Jadi hitung mundur. Nah, tadi saya buat hitung mundur 30 detik per satu soalnya. Terus misalnya ada seperti live, seperti nyawanya, bisa dikasih nyawa berapa misalnya kalau anak salah misalnya. Terus kalau ini saya coba unlimited aja dikasihnya. Terus ada bonus, biasanya misal udah bikin 3 soal, ada bonus di soal keberapa misalnya. Bisa disesuaikan dan diatur sesuai kreativitas guru-guru. Nah, selain itu, nah di Wordwall ini kita bisa tahu siapa aja nih anak yang udah mengerjakan. Jadi ketahuan ada di leaderboard, berbeda dengan Educandy tadi yang lebih ke basis, lebih ke fun ya, lebih ke menyenangkan. Nah, kalau untuk di Wordwall ini, kita langsung bisa mengetahui siapa aja yang udah mengerjakan tanpa harus screenshot. Kalau di Educandy kita harus inisiatif dulu kan meminta screenshot ke anak-anak. Nah, selain fitur leaderboard, nah, kita bisa share aktivitas kita dengan share ini. Selain itu bisa juga edit konten kembali, merename atau menduplikat apa yang telah kita buat. Nah, setelah diklik share, nah kita bisa pilih mau other teachers, berarti di make public ya. Kalau tadi kalau mau ke siswa aja berarti kita bahas. Kalau ke siswa saja berarti klik set assignment. Nah, ini saat pengaturan saat akan di-share ke siswa, saat assessment setup. Bisa di sini result titelnya, judul ininya, hasilnya bisa kita beri aktivitas harian misalnya, seperti sesuai judul soal yang kita buat. Registrasinya bisa pakai enter name atau anonymous misalnya. Jadi saya di sini coba untuk minta namanya anak-anak supaya tahu siapa aja yang udah mengerjakannya. Deadline-nya juga bisa disesuaikan, misalnya mau berapa hari, mau berapa minggu gitu pengerjaannya bisa. Terus endgame-nya show unspare misalnya, terus jawabannya dimunculkan, kemudian leaderboard-nya dimunculkan, atau mau mencoba mengulang kembali bisa lagi gitu. Langsung klik start ya. Setelah klik start, nah ini muncul all done katanya, achievement set-nya all done, selesai. Nah di sini kita menemukan link ya, linknya itu yang URL ini bisa di-copy terus di-share ke anak-anak, atau bisa di-share langsung ke Google Classroom juga bisa. Nah untuk my result ini, tadi kita tahu dari sudah ditugaskan ke anak, langsung ada di bagian kolom my result. Kalau tadi kan kita bikin soalnya di my activities, kayak ini yang di my result. Nah, langsung ada sebelumnya saya pernah buat di penjumlahan untuk anak-anak, saya sudah buat, ternyata ada 28 anak yang mengerjakan soal. Nah, kalau ini karena aktivitas harian yang tadi saya buat belum saya sharekan ke anak-anak, jadi belum ada yang mengerjakan, jadi masih 0 yang mengerjakannya. Kalau untuk yang sudah mengerjakan dan sudah dikerjakan soalnya, maksud saya, di situ sudah terdapat ya orang-orangnya, nama-namanya siapa aja. Nanti kita lihat ya. Lanjut lagi. Nah, karena belum diberikan kepada anak, jadi summary sama leaderboard-nya masih kosong. Nanti kita coba. Selain itu, result by question-nya tuh, correct dan incorrect-nya belum ketahuan berapa anaknya karena belum di-share. Nah, sekarang kita coba dulu ya Wordwall-nya. Kita coba salah satu soal yang telah saya buat. Saya share ke kolom chat ya. Barangkali Ibu Bapak mau mencoba ya, soal yang telah saya buat.
Baik, Ibu Bapak, silakan dicoba. Sudah ada linknya di-share oleh Bu Ii. Boleh dicoba 1 atau 2 orang supaya memunculkan di leaderboard-nya nanti ada siapa saja. Mungkin bisa dicoba. Mungkin sambil menunggu, Bu, ini sudah ada yang bertanya. Kata Pak Sarudin, SPD, bilang katanya kalau untuk Woolworth ini hanya untuk yang free ya, Bu ya? Hanya dijatah untuk 5 saja ya, Bu ya? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau untuk yang free, memang Wordwall itu hanya bisa, bentar. Nah, ini saya akan jelaskan. Batas hanya bisa membuat 5 sumber saja. Jadi, ketika kita sudah membuat sumber lebih dari, tidak bisa lebih dari 5, karena kalau lebih dari 5 berarti kita otomatis harus upgrade ya. Poin-poin masih tersambung nggak ya PPT saya? Masih nyala tapi sedikit loading mungkin. Nah ya. Untuk di Wordwall ini memang terbatas, tidak seperti tadi di EduCandy. Jadi kalau kita itu, you have used 6 of your 5 research. Jadi kita tuh saya itu udah terlalu banyak membuat soal di sini. Jadi soal yang sudah pernah saya buat terus hapus pun itu terhitung. Jadi kita lanjut lihat ya. Ternyata pas diklik upgrade, nah di sana udah ada pemberitahuannya. Jadi ada interaktifnya 18. Jadi bisa di game show atau kuisnya seperti apa, jenis-jenis template-nya ada 18. Terus jenis printables-nya 14 juga. Multiplayersnya 0. Nah, kalau yang upgrade, yang standar bisa 1 nih, yang multiplayersnya. Number of your research you can create. Jadi cuma 5 aja yang bisa dibuat. Jadi kalau mau buat lagi, saya mau coba buat lagi, ternyata saya harus bikin akun baru gitu. Kecuali kalau mau bayar, berbayar ya, Bu ya. Berbayar. Jadi di Wordwall itu hanya bisa beberapa gitu, yang kita buat cuma 5 gitu. Jadi terbatas ya kalau di Wordwall. Walaupun bisa, Bu, punten dipotong. Walaupun misalnya kayak kita udah punya template apa gitu Bu ya, terus kita ganti si kata-katanya, itu juga dianggapnya ya, saya pernah trial dan error juga seperti itu. Template-nya mah tetap ya ini, kata-katanya diganti sedikit, ternyata masuk. Jadi 2 tuh kayak gitu. Berarti ya maksudnya solusinya palingan ya kalau emang mau menambah dengan akun yang sama berarti kita harus berbayar. Tapi kalau ingin membuat apa baru-baru lagi lebih baik membuat akun baru kalau masih ingin gratis gitu ya Bu ya. Kalau saya menginisiatifkannya jadi bikin beberapa email saja, jadi supaya bisa bikin akun lagi gitu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin bagaimana Ibu Bapak hebat sudah dicoba aktivitas Wordwall yang sudah di-share? Oke, beri nama kan. Saya juga lagi mau coba ini, Bu. Boleh. Sambil mencoba, boleh sambil lihat. Saya mau praktek ya. Supaya lebih... Boleh, silakan. Bentar. Untuk menampilkan hasilnya, Bu ya? Ya, siap. Sekarang kita coba menampilkan hasilnya. Nanti kita coba bikin salah satu soal gitulah ya. Kalau waktunya masih tercukupi. Saya share screen dulu. Bentar. Oma. Sudah muncul belum ya? Oke, sudah muncul, Bu. Siap. Kita masuk ke Wordwall-nya. Ini untuk melihat apakah sudah ada yang menjawab atau belum ya. Wordwall. Baik, kita login. Nah, sebentar. Wordwall. Kita masuk ke wordwall.net. Nah, ini tampilan ketika kita baru masuk. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada contoh dari komunitas-komunitas lain. Nah, ini dia template-template yang bisa kita gunakan. Template-template gratis.
Ada berapa template nih? Lumayan banyak ya template yang bisa kita gunakan untuk membuat soal di Wordwall. Karena tadi saya sudah membuat akun, saya langsung login. Sign in with Google. Harus verifikasi. Bentar, verifikasi HP. Ya, masuk. Iya, ini tampilannya setelah kita login. Tadi ada ini aktivitas harian yang saya buat. Kita lihat di home seperti tadi. Ini fitur-fitur yang tadi sudah saya jelaskan. Agak loading, maaf ya. Oh, saya back saja karena fitur sudah saya jelaskan tadi ya. Saya sekarang ke My Activity. Nah, ini beberapa contoh yang sudah saya buat. Jadi yang sudah terhapus pun ternyata oleh Wordwall itu terhitung ya. Jadi sumbernya ini saya tinggal 4. Nah, kita lihat ke My Result. Agak loading lama, maaf sinyalnya di sini lumayan. Nah, tadi kan masih 0 ya di sini yang mengerjakannya. Sekarang sudah ada 3 orang. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Kita coba lihat. Kita klik. Wow. 3 siswa average score di 8,7 dari 10 top skornya. Kita lihat ada Ibu Dahlia, Ibu Huri, Ibu Dian. Nah, di sini di leaderboard-nya langsung ketahuan. Ada yang skornya 10 tuh. Time-nya berapa? 1 menit 24 detik. Kemudian ada Bu Huri, ada Bu Dian. Di result itu langsung ketahuan. Nah, ini result by question. Yang nomor 1 itu yang betulnya berapa orang? Misalnya yang betul 2 orang, yang salah 1 orang. Kemudian di resultnya di sini langsung ketahuan juga kan tadi mah dari persoalnya yang salahnya yang betulnya berapa, yang salahnya berapa. Nah, kalau dari siswanya di sini kelihatannya. Nah, ini ada waktunya. Ibu Dahlia submitnya jam 10:12. Yang betulnya 10, salah 0. Time-nya 1 menit 24 detik. Ada Ibu Dian, Ibu Huri. Jadi, kalau untuk di Wordwall ini, kita jadi lebih enak tanpa harus memberi instruksi kepada anak. Nah, tolong screenshot-kan ya hasilnya. Tidak perlu seperti itu, karena ini sudah muncul. Jadi, siapa aja nih yang udah mengerjakan, jadi ketahuan gitu. Sekarang, cara melihat leaderboard dan cek resultnya kita sudah tahu ya. Sebentar, saya stop screen dulu. Ibu moderator, maaf waktu saya masih ada. Masih Bu, 5 menit. Soal. Berapa menit? 5 menit mungkin. Ya. 5 menit, saya coba membuat soal ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Karena sudah habis, karena batasnya cuma 5 sumber yang bisa saya buat di akun saya. Jadi, sebentar, saya share screen lagi. Mungkin sambil menunggu bisa diseling dengan pertanyaan mungkin ya Bu ya? Oh, boleh. Aktifkan waktu, mangga Ibu Bapak hebat, silakan yang ingin bertanya perihal yang tadi sudah dipaparkan mengenai cara membuat account-nya, lalu melihat result dan hasil siswanya, silakan. Sudah muncul belum Bu ya? Share screen sudah muncul. Oke, karena sumbernya kan maksimal tadi 5 ya. Dan terhitung juga yang terhapus, yang sudah diedit ini itunya. Jadi saya harus akun baru lagi. Yang belum membuat soal. Untuk menghindari upgrade karena harus bayar. Mungkin silakan boleh ya untuk bertanya bisa langsung raise your hand. Ada tombolnya di bawah. Lalu atau bisa di chat juga Ibu Bapak, silakan. Iya, login lagi dengan akun yang lain, menghindari upgrade.
Ya. Bu I, mungkin saya yang bertanya duluan ini karena boleh. Pada saat saya mencoba, Ibu itu udah dapat nilai Bu ya, terus ada pilihan lagi start again gitu. Nah itu nanti penampilan di billboardnya atau di ya papan itunya gimana ya Bu ya? Muncul lagi Bu. Muncul, jadi lagi dengan nama, tapi namanya double. Gitu. Oh iya. Jadi kita bisa tahu ya istilahnya anak. Jadi bukan diambil yang terbagus atau terkecil, tapi otomatis semua yang dia lakukan akan terekap gitu ya Bu ya maksudnya ya. Terekap ya. Karena ini memang basisnya permainan seperti yang saya katakan tadi, tidak terlalu apa ya untuk penilaian gitu. Jadi lebih ke gimana sih anak ternyata aktif. Terus ternyata bisa bekerja sama dengan kita sesuai dengan yang diinstruksikan. Jadi saya mencoba terus ya Bu ya, pantang menyerah. Ada yang pantang menyerah, mencoba beberapa kali. Ada yang coba katanya Bu, saya bisa 30 detik, ini yang berapa detik. Jadi lebih kepacu semangatnya kayak gitu kalau lebih ke game ini gitu. Tapi tentunya selain mengerjakan soal di game ini, bukan hanya mereka senang, tapi juga bermanfaat. Ada ilmu yang bisa mereka dapat gitu. Berarti penilaiannya bisa banyak ya Bu ya, pengetahuannya dapat, karakter anak juga dapat. Ya, kita coba di My Activities kita, nah di sini create your first activity now. Katanya kita bikin. Saya mau coba di sini ada banyak, ada match up, open the box, quiz. Kalau yang tadi dibuat seperti quiz, yang ini yang atas ini. Nah ini kalau sekarang saya mau coba di game show quiz. Coba di game show. Tentu ketika kita akan membuat soal untuk mengefektifkan waktu dan juga kuota mungkin, jadi kita harus udah bikin dulu soalnya. Nah, titelnya saya sudah siapkan tentang bentuk dan wujud benda. Bentuk dan wujud benda. Sekarang kita lihat question yang pertamanya mau apa. Misalnya ini sebentar. Double ya, bentar. Harus diketik. Oh, ke situ sini. Susu adalah benda berwujud. Questionnya ini bisa kasih gambar juga. Kalau untuk siswa di kelas rendah biasanya harus ada juga tambahan gambarnya. Bisa hanya gambar saja soalnya, atau bisa ditambah kata ya. Ini susu yang ini. Nah, kalau di kalau di Educandy kan tadi belum bisa ya. Kalau tidak mendownload dulu aplikasinya, belum bisa kita menambahkan gambar. Kalau ini sudah bisa langsung search seperti tadi di sini. Ini. Jadi kita langsung searching susu di sini langsung tanpa harus ngedownload dulu di Google baru dimasukin gitu. Cair gas. Nah, jawaban yang betulnya yang mana? Nah, kita checklist di sininya, klik. Nah, gitu. Sekarang kita ke soal kedua. Oh, kalau di enter ke bawah, bentar. Kertas. Nah, bisa tambahkan gambar. Kertas atau kain. Searching. Wah, munculnya ini. Kita lihat kertas. Nah, kertas. Misalnya ini. Benda apa? Benda padat. Kemudian cair. Gas. Yang betulnya mana? Oke, siap. 1 menit lagi. Saya buat soal terakhir ketiga ya.
Oh, ini juga sama 3 minimal. Ya minimal. Enggak, bisa. Oke. Minimalnya 5 ini tuh. Waktunya keburu nggak ya? Sebentar. Kalau jadi double gini, bentar. Begini kalau dilurus tuh. Maaf. Bentar. Mungkin disambil saja Bu ya untuk boleh sambil bertanya. Ya. Ibu Bapak silakan dibuka sesi pertanyaannya. Silakan Ibu bisa di chat ataupun raise hand atau langsung menyalakan mikrofonnya untuk berbicara. Coba. Ini memang harus 5 soal yang dibuatnya. Kita coba 3 dulu. Susu. Aku gambar aja, gambar susu langsung. Susu. Ayam goreng, bisa gambar aja. Ayam goreng misalnya. Kita lihat. Mana ya ini. Terus apa? Misalnya alat tulis, penggaris misalnya. Ini star. Kita coba kalau tidak 3 bisa nggak ya? Nah, nggak bisa kalau 3 harus bentar. Bisa nggak? Nah, nggak bisa berarti harus 5. Kita coba lagi ya. 1 adalah benda. Ibu Bapak ya hebat, bagaimana cukup ini jelas. Contohnya, isinya agak ngasal, gak apa-apa ya. Iya. Itu waktu ada titik, koma dan lainnya. Baik, mungkin Ibu Bapak ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin Bu Dian sudah pernah mencoba mungkin ya Bu ya? Belum, saya belum pernah mencoba. Makanya lagi menyimak ini, bingung juga. Baik, ternyata ini mungkin berbedanya soal yang dibuat minimal 3. Lalu mungkin ada di sini ada minimal 5, maksimal 100 di bawah ini udah ada. Jadi kita mau dipaksain juga susah. Tapi ini jawabannya saya agak ngasal aja, nggak apa-apa biar cepat waktunya ya. Ya Bu, mangga silakan. Jadi ada ASSMN. Kita done, jangan lupa setelah selesai itu kita lihat seperti apa ya. Waktunya, woi, berapa menit lagi? 4 menit lagi. Duh, mohon maaf. Tapi memang karena ini baru, mungkin Bu ya tidak apa-apa. Waktu ilmunya banyak. Dilanjut aja Bu. Ya, soalnya materinya baru. Menarik ya Bu ya? Iya, dilanjut aja, tanggung. Tapi memang sinyal harus mendukung ya, karena tuh ini berputar-putar. Nah, sambil itu tadi sudah dituliskan kan kita judulnya apa, bentuk dan wujud benda. Di sini kita timernya bisa tidak tanpa timer, non atau countdown. Misalnya tuh terlalu cepat 30 detik mah tambah 40 detik misalnya kayak gitu bisa. Atau live-nya nyawanya dikasih kalau salah misalnya tuh. Seperti tadi kalau salah masih bisa diulangi, ini misalnya teh nyawanya dikasih 4 kali bisa, atau ini unlimited aja deh buat anak-anak mah. Terus di sini ada question before a bonus round. Jadi nanti ada bonus yang akan diberikan. Ada bonus extra time, terus 50/50, nanti waktunya ada yang bertambah. Nah, di sini ada sample question order. Jadi si pertanyaannya bisa diacak gitu ya. So and swear. Jawabannya nanti kalau betul akan dimunculkan so as well. Bisa ini apply to this activity. Nah, langsung ke sana. Nah, leaderboard-nya masih kosong karena kita belum berikan ke anak-anak. Aduh, belum bisa dicoba karena ini masih berputar, padahal bisa dicoba dulu sama kita. Nah, selain itu, sebentar. Saya belum menjelaskan cara yang ngeprintnya ya. Aduh, sinyalnya.
Tapi sudah tahu ya, seperti tadi bisa dicoba dan diklik di bagian sini. Karena sinyalnya tidak mendukung, sepertinya saya log out aja ke yang tadi, ke yang saya buat. Sebentar. Tuh, belum muncul. Kalau sinyalnya jelek, berarti sinyalnya harus mendukung ya. Tapi kurang lebih cara pembuatannya seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau coba log out aja, masuk ke akun saya yang tadi, supaya tahu, maaf terlewat, cara untuk print out yang sudah kita buat. Jadi kalau untuk di Wordwall ini, kita bisa print out dengan, nah misal ini ya, tentang lambang dan bunyi Pancasila. Kita lihat. Wah, sinyalnya, Masya Allah. Tadi masih nyala, sekarang kalau diajak ngebut, sinyalnya susah ngebut, anehnya. Ini. Yang bikin deg-degan itu selalu sinyal. Nggak muncul ya? Wah, sepertinya sinyal sudah kelelahan. Oke, saya stop screen aja yang di sana. Kita share screen akan aja. Aduh, maaf sekali, padahal masih pengen menjelaskan cara ngeprintnya, tapi sinyalnya tidak mendukung sekali. Kita lihat aja yang di PPT saya sudah coba ini screenshot. Sebentar. Saya screen. Ini share. Sebentar. Ada yang sudah mana ya? Printable-nya. Nah, ini. Udah terlihat belum ya PPT-nya? Sudah, Bu, sudah. Oke. Wah, kejar waktu. Saya terlalu menghabiskan banyak waktu, maaf sekali. Mungkin karena ini juga faktor sih. Ini, nah, ada printables. Saya belum screenshot kebetulan. Di sini bisa di match up, quiz, atau drawing frame. Jadi, dari hasil yang kita buat tadi, bisa di-print juga. Kalau yang di Wordwall itu kelebihannya. Selain bisa lihat leaderboard, kita juga bisa lihat printannya. Jadi kalau ada anak-anak misalnya yang nggak ngerjain di Wordwall karena kendala sinyal, seperti saya yang barusan, kendala sinyal, jadi anak-anak bisa dikasih printan hasil dari games Wordwall-nya itu. Gitu. Mungkin itu aja sih, Bu Huri ya. Iya. Kaitan dengan Wordwall, maaf sekali saya menghabiskan banyak waktu. Iya, tidak apa-apa, Bu, karena emang materinya sangat menarik sekali. Jadi tadi itu maksudnya print out dari worksheet-nya, Bu ya? Iya. Oh, berarti bisa jadi proses luring juga ya, Bu ya? Oh, bisa. Sebentar. Susah sinyalnya. Baik. Ibu Bapak hebat, bagaimana cukup menarik ya aplikasi Wordwall ini. Ternyata tidak hanya sekedar ada permainan, tapi balik lagi bisa mengenal karakter, karena dalam tadi apa Bu yang namanya billboard, leaderboard. Leaderboard ini akan tampak karakter anak, nilai anak juga terekap seperti itu. Mungkin Ibu Bapak hebat, bagaimana? Ada pertanyaan kah? Ya, memang kadang-kadang karena ini baru, mungkin Ibu Bapak harus sambil praktek, mungkin baru pertanyaannya muncul. Seperti tadi saya mencoba juga seperti itu ya Ibu Bapak ya. Saya coba, ini ini berulang kali, ini gimana? Apa yang tampil seperti apa? Seperti itu mungkin ya Bu ya. Mungkin PR berikutnya mungkin ya Bu, kita coba nanti bisa mungkin Ibu Bapak bisa menghubungi kami kembali jika memang ada kesulitan dalam penggunaan aplikasi Wordwall ini. Baik Ibu Bapak, saya ingatkan kembali di chat ada presentasi untuk tolong diisi, jangan lupa. Mungkin saya kembalikan ke Bu Ii, bagaimana silakan untuk penutupnya, mungkin bisa membuat simpulan atau apa yang bikin hebat dari Wordwall ini. Sebenarnya untuk game edukasi tentunya sudah suaranya. Sebenarnya untuk game edukasi ini sudah banyak ya bertebaran, Kahoot, Educandy, Wordwall, dan lain-lainnya. Tentunya
kembali lagi kepada kita, selagi ada waktu dan juga kesempatan, yuk mari kita berinovasi dan berkreativitas, melaksanakan pembelajaran yang bermanfaat dan juga menyenangkan. Selain bermanfaat, tentu harus menyenangkan dan juga bermanfaat ya. Memang tidak mudah menjadi guru yang dirundukan, bahkan juga dikenang oleh anak-anak kita. Tapi yakinlah, saat ini, bahkan suatu saat nanti, akan ada tangan-tangan mungil yang menengadahkan tangannya, mendoakan kita, mendoakan kebaikan untuk kita, baik untuk saat ini maupun nanti, dan bahkan saat ini, bahkan nanti suatu saat nanti akan menuntun kita menuju surganya. Ya, sekian dari Hiwartini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya kembalikan kembali ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bahwa Wordwall ini adalah salah satu alternatif aplikasi edukasi ya Bu ya. Tadi sudah ada EduCandy, Quizizz, Wordwall dengan tentu masing-masing aplikasi memiliki kelebihan dan keunggulan. Nah, kita sebagai guru mungkin kreatifnya adalah mix and match ya Bu ya, memasangkan atau bergantian gitu ya. Kadang-kadang pakai yang ini biar anaknya tidak bosan, anak tetap semangat belajar, dan yang terpenting ada skills anak ya Bu ya, dengan mungkin dengan aplikasi edukasi game seperti ini, anak-anak jadi merasa nyaman untuk belajar di rumah. Seperti itu dari saya kembalikan untuk kepada host untuk menutup acara ini. Mangga Bu Dian. Terima kasih kepada Ibu Ii, materinya luar biasa sekali. Dari mulai tadi sesi pertama mengenai EduCandy, kemudian sekarang yang sesi kedua, barusan itu kebetulan saya dua-duanya juga belum mencoba, nanti saya coba trial dan error, mungkin kalau saya menemukan kesulitan saya hubungi Bu Ii ya. Dan terima kasih juga kepada Ibu moderator yang sudah memandu acara untuk sesi 2 kali ini. Bapak dan Ibu, kita masih ada 2 sesi. Sesi yang ketiga itu mengenai pelaporan pajak pribadi ya, yang formulir SPT 1770SS kalau tidak salah ya. Kemudian yang sesi terakhir nanti ada fitur lesson dalam Quizizz gitu. Jadi apabila berkenan Bapak dan Ibu mohon untuk tidak meninggalkan dulu room. Sekarang kita istirahat dulu sampai pukul berapa ya? 10:45 mungkin ya. Nanti kita mulai sesi ketiga pada pukul 10.45. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya ingatkan kembali sudah ada presensi di kolom chat, mohon diisi. Silakan bagi Bapak dan Ibu mengisi presensi yang sudah ada kami share di kolom chat. Terima kasih. Untuk sesi 2 ini saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.